Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yes! Mari kita puji Tuhan kita. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersama-Mu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Semua katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik yang menjadi bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku
semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan-Mu. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun kami bisa memilih Tuhan, kami tidak mau memilih yang lain selain Engkau.
setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tajab Hing'an. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Parma. Dalam gereja, kalender gerejawi, kita masuk Minggu Palma, yaitu Yesus memasuki Yerusalem. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur untuk hari ini kami boleh sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus ada di setiap hati kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan
boleh menjadi rema dalam hidup kami. Ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus pimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang mau kita renungkan, Hosiana atau Hosana. Tolonglah, selamatkanlah ya Tuhan. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendalai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan membawa seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita sedang memasuki Minggu Palma, yang secara khusus dihubungkan dengan rangkaian pelayanan dan penderitaan Yesus menjelang peristiwa penyaliban dan kematiannya. Kitab Injil mencatat Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai betina muda. Kenapa? Dengan seekor keledai. Dan bukan seekor kuda yang gagah dengan mengendalai seekor keledai. Yesus hendak menggenapkan nubuat dari Nabi Zakaria yang menegaskan bahwa Yesus sebagai Mesias dan membawa damai bagi kota dan dunia. Khususnya juga bagi kita semua pada hari ini yang beribadah kepadanya. Tuhan Yesus mau membawa damai untuk kita semua. Tuhan Yesus membenci kekerasan. Tuhan Yesus membenci perang. Tuhan Yesus membenci dosa. Saudara-saudariku, para pahlawan nasional, kalau kita lihat ya gambar-gambar foto pahlawan, masih ingat waktu kita belajar sejarah,
Di situ ada si Singamangaraja. Ke-12, misalnya dia tampil dengan seekor kuda yang siap tempur melawan penjajah tempo dulu. Dan masih segar dalam ingatan kita saat kampanye menjadi presiden, juga ada calon presiden yang menaik kuda dengan kuda yang gagah, bukan seekor keledai. Dan kita juga tahu Bapak Gereja Metodis John Wesley, dia juga menaiki kuda dalam perjalanannya di sekeliling Inggris. Ia berhasil memikat banyak orang, khususnya kaum buruh, untuk percaya kepada Injil, untuk percaya Yesus. Si John Wesley, dia naik kuda untuk mengabarkan Injil. Dan dia bukan naik keledai. Saudara-saudariku, pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendalai seekor keledai, maka orang banyak menyambutnya dengan menghamparkan kain. Ada yang memotong ranting-ranting, dan ada yang menebarkan ranting itu dari pohon-pohon itu ke jalan-jalan. Ada yang berjalan di depan Yesus, ada juga yang berjalan di belakang Yesus. Dan mereka berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana artinya selamatkanlah kami. Kami mohon, selamatkanlah kami. Itu artinya Hosana. Yesus masuk ke ibu kota Yerusalem, disambut sebagai raja. Bahkan lebih dari sekedar raja. Yesus adalah sebagai Mesias. Yesus Mesaya, Raja ilahi yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan kita semua pada saat ini, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan pada 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, sudah hadir di tengah-tengah dunia. Dan dia pada waktu memasuki Yerusalem disambut dengan sorak-sorai, seruan dari umat yang mengikuti dia, mengusir penjajah Roma, mengembalikan kejayaan tahta Daud. Tidak ada seksi pengerahan massa yang menggerakkan orang banyak itu untuk bersorak, berarak-arak di jalan. Mereka sendiri otomatis dengan spontan mau berseru dan mengiringi Yesus. Semuanya berlangsung dengan spontan, dengan tulus. Sebab yang masuk Yerusalem itu adalah Sang Mesias yang telah begitu lama mereka nanti-nantikan. Ratu adil, penyelamat. Sebab itu teriak mereka adalah Hosana, Hosana. Selamatkanlah kami mohon. Dapatkah Anda bayangkan betapa agungnya Tuhan Yesus? Mulia, semaraknya suasana pada waktu itu. Namun Yesus tahu. Dan murid-muridnya juga yang terdekat dengan Yesus juga tahu apa artinya Yesus masuk Yerusalem itu. Sebab sebelumnya dalam Matius 20 ayat 18 sampai 19, Yesus sendiri telah mengatakan,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olok, supaya dia disesat, supaya Yesus disalibkan. Dan pada hari ketiga, Yesus akan bangkit dari kematian. Yesus masuk Yerusalem, disambut dengan meriah sebagai raja. Tetapi apa? Ia naik keledai. Yesus naik keledai betina yang masih muda. Transportasi rakyat jelata. Tidak ada kegagahan, tidak ada keperkasaan, tidak ada kecemerlangan. Yang ada adalah kesederhanaan. Lebih tepat kerendahan dan kehinaan. Sama sekali tidak meyakinkan. Ibarat seorang pengusaha yang mau membicarakan transaksi yang bermiliar-miliar rupiah tetapi naik becak. Raja naik keledai. Saya kira inilah salah satu yang menyebabkan ada salah satu filsuf yang terkenal yaitu Nietzsche berang terhadap kekristenan. Dia katakan bahwa kekristenan itu membahayakan sekali peradaban manusia. Membahayakan kalau kekristenan dikatakan. Kekristenan adalah ajaran kasih. Dengan ajaran kasih, dengan ajaran pengampunan dan kerendahan hati, penyangkalan diri telah menciptakan manusia-manusia lembek yang bermental budak katanya. Dan berhati bubur katanya. Yang diapa-apakan ya terima, engge, monggo, terus, pasrah. Kata Nietzsche, ini berbahaya. Dunia macam apa yang akan dihasilkan oleh orang-orang semacam itu? Padahal dunia ini katanya membutuhkan manusia-manusia yang superhero. Manusia-manusia yang super hebat. Yang super, bukan superme. Manusia-manusia yang kuat, gagah, dan berani. Salah dihukum, musuh dibabat. Apa benar? Bukan kata-kata Nietzsche itu. Zaman sekarang, kalau kita terima terus, kalau kita monggo terus, kalau kita tunggu terus, tidak akan maju. Kita tidak akan dihargai orang. Kalau di Medan atau di Jakarta, kita menyeberang jalan, kalau kita mengalah terus, banyak kendaraan yang terus jalan, kita enggak tunggu-tunggu sampai jalanan sepi, mungkin kita enggak lewat-lewat nyebrang jalan. Lampu merah juga dibabat orang. Ya, tetapi juga dunia macam apa yang akan dihasilkan oleh para superhero, oleh para superman ala Nietzsche ini. Jika semua orang berprinsip yang kuat itu benar dan bukan yang benar itu kuat. Membunuh atau dibunuh supaya saya hidup, yang lain mesti mati. Ya, seperti kanibar. Memang begitulah sekarang ini dunia kita. Apalagi di politik atau di dunia bisnis. Ada nasihat,
Kalau Anda mau terjun ke politik atau Anda mau terjun ke dunia bisnis, tanggalkanlah dan tinggalkanlah moral Anda di rumah. Betul? Dunia kita lalu hanya memberi tempat kepada orang yang kuat, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang berkuasa. Tetapi bagaimana dengan 70% umat manusia yang jelata, yang lemah, yang miskin dan bodoh? Saudara-saudariku, kita balik kembali, raja naik keledai. Yesus naik keledai memasuki Yerusalem. Menurut hemat saya tidak kebetulan. Yesus memilih cara ini. Tindakan ini punya makna yang lebih dalam daripada sekedar simbolis. Yesus mau memberikan sebuah alternatif. Kalian yang raja, kalian yang hebat, kalian yang kaya, kalian yang kuat, yang pintar, yang berkuasa, cobalah turun dari kereta-kereta kencanamu, dari kuda-kuda putihmu, dari kantor-kantormu yang ber-AC, tinggalkan komputer-komputermu. Cobalah naik keledai. Itulah tunggangan rakyat jelata. Artinya, rasakanlah bagaimana berada di tempat rakyat jelata. Dengar ratapan mereka. Kenalilah keluh kesah dan kebutuhan mereka. Pekahkanlah hatimu terhadap amanat penderitaan mereka. Dan wahai, berbuatlah sesuatu untuk mereka, demi mereka, bersama mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita semua punya hati untuk orang-orang yang susah. Kita punya hati untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara, Yesus naik keledai. Transportasi rakyat jelata. Waktu dia masuk ke kota Yerusalem, orang berseru Hosiana yang berarti tolonglah, selamatkanlah. Istilah Hosiana merupakan sebuah seruan populer. Seperti kita katakan Hosana, Hosana. Yang mirip dengan sorak-sorai yang berisi pengharapan akan suatu keselamatan. Seruan itu aslinya diterapkan kepada raja yang mendekati Yerusalem untuk beribadah di bait suci. Dan seruan itu sesungguhnya tepat sebab Yesus adalah raja yang dinanti-nantikan umat yang sedang memasuki Yerusalem. Kitab Injil mencatat bahwa Yesus telah memberitahukan 3 kali, bahkan 4 kali, bahwa ia adalah seorang Mesias. Mesias dari Allah akan melewati jalan penderitaan, jalan Via Dolorosa, dan pengorbanannya dengan penuh cinta melalui peristiwa salib, kematian dan kebangkitan dari maut demi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitannya menaklukkan kuasa dosa dan maut sebagai musuh terkuat dan terakhir. Jadi siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tidak ada yang bisa menaklukkan dosa dan maut kecuali oleh Yesus,
Kristus yang memberi keselamatan sejati. Oleh sebab itu saudara-saudariku, bagi Anda yang belum percaya Yesus, yang masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan percaya Yesus, cepatlah ambil keputusan. Di dunia ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu bisa diselamatkan. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang hidup. Hanya Yesus yang rela mengorbankan nyawanya sendiri, mati di atas kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudariku, Minggu Palma ini antara lain hendak mengajak kita agar menyambut Yesus sebagai Mesias dan penyelamat yang turut menderita untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut, serta memberi kita kemenangan dan pengharapan yang tidak mengecewakan asal kita setia kepadanya. Yang kedua, menanggapi karya penebusan Yesus melalui sebentuk pertobatan hati dan tindakan yang baik dan benar sebagai ganti ranting pohon, hamparan kain untuk memperbaharui kita dengan Tuhan dan sesama. Khususnya dalam Minggu Passion, minggu-minggu kita memperingati kematian Yesus. Menjelang Yesus disalibkan. Yang ketiga, mempersembahkan talenta kita dan atau harta benda yang belum pernah diduduki untuk digunakan sebagai kendaraan bagi kehendak Tuhan dan untuk kepentingan pelayanan gerejawi sebagai tanda syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh memperingati Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai betina muda. Kami boleh ambil makna yang benar dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Tuhan mengajar kami boleh menyambut Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup dalam hati kami setiap pribadi. Dan kami butuh Engkau Yesus, membebaskan kami dari kuasa dosa, membebaskan kami dari maut. Dan pada saat ini juga Tuhan pulihkan virus COVID-19 yang masih bergejolak di kota kami. Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah ini boleh diputuskan. Tuhan, kami juga rindu. Kami boleh sungguh-sungguh bertobat kepadamu melalui karya dari penebusan Engkau. Kami boleh sungguh-sungguh bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Dan Tuhan menolong kami agar kami yang Tuhan berikan talenta-talenta, yang Tuhan memberikan kami titipan dari semua harta, kami boleh persembahkan untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起起立，我们念主祷文，然后我们领受神的祝福。
我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Allah serta Yesus Kristus Putra Tunggalnya dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, 平安，上帝祝福。世人脱离罪和死亡而献出自己的生命，但他还是义无反顾地往耶路撒冷去。许多人因耶稣的到来而欢喜，他们宣告耶稣为王。老师，叫你的门徒安静点儿。我告诉你，若他们不欢呼，这些石头也要欢呼起来。天上有平安，至高处有荣耀。